Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita mohon perlindungan agar kita selalu selamat jadi musafir di muka bumi ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, para siswa, guru yang mengajarkan pelajaran susastra, kemudian para mahasiswa yang menggeluti karya susastra. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk menyimak penjelasan yang tidak begitu sempurna dari saya berkaitan dengan puisi mantra. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perkembangan perpuisian di Nusantara ini, kita mengenal pada mulanya adalah mantra. Mantra itu dalam Islam dapat diidentikan dengan doa, karena dia bentuk penyembahan, pemujaan. Kata-kata yang disusun sedemikian rupa dari kata-kata yang terpilih tujuannya untuk memuja sesuatu yang gaib. Dan ini berkembang di Nusantara ini ketika zaman animisme. Artinya belum ada satu agama pun yang ada di Nusantara ini. Nenek moyang kita adalah penganut animisme. Sebetulnya bukan hanya nenek moyang kita, di mana saja di dunia ini pada mulanya ketika agama itu belum ada, orang akan menganut paham animisme. Artinya begini, meskipun tidak ada ajaran agama, tapi manusia itu yakin ada kekuatan di luar kekuatan manusia, yaitu kekuatan yang gaib. Dan mereka juga yakin bahwa selain kekuasaan yang diciptakan oleh manusia, ada juga kekuatan yang dipertunjukkan oleh hal-hal yang gaib. Misalnya nih, ada pohon yang besar. Ia yakin bahwa pohon yang besar itu ada penunggunya, ada yang menguasainya. Hutan rimba ada penunggunya, ada yang menguasai wilayah itu. Itu adalah orang-orang makhluk-makhluk yang dianggap kasat mata, gak kelihatan oleh mata. Nah, biasanya pada zaman itu, animisme, orang takluk dengan hal-hal yang gaib. Oleh karena itu, dia minta perlindungan, bahkan ia memuja hal-hal yang gaib. Dengan cara apa? Ya dengan cara mantra. Oleh karena itu, mantra selalu dimulai dengan sanjungan, permohonan. Lalu dari sanjungan memuja, lalu baru mereka menyampaikan permohonan. Dan permohonan ini bisa bermakna perintah. Saudara-saudara yang saya hormati. Nah, karena dia berupa permohonan atau perintah kepada yang dianggap lebih berkuasa, tentu secara logika orang akan memilih kata-kata yang santun, kata-kata yang terhormat, kata-kata yang terpilih. Nah,
diksi yang seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang susastra. Nah, oleh karena itulah mantra dikategorikan karya susastra. Karena mantra lahir dari konsep proses pemilihan kata tadi. Hanya saja orang selalu mengaitkan mantra dalam kajian susastra dengan mantra dalam artian prakteknya, artinya efek yang ditimbulkan, sehingga terjadi kesalahpahaman. Mantra selalu identik dengan kekuatan, efeknya. Meskipun ada beberapa kritikus mengatakan mantra dia hanya sebagai pengantar atau pemberi semangat dari jiwa orang. Lalu kalau kita ingin bicara susastra sebagai karya yang fundamental, yang indah, maka mantra dapat kita golongkan sebagai karya susastra kalau kita berbicara tentang teksnya. Jadi tidak kita kaitkan dengan efek dari mantra itu ketika dibaca. Nah, ini yang perlu diluruskan. Saya setuju betul dengan apa yang dikatakan mantra sebagai pemberi semangat. Karena hasil survei yang saya lakukan bahwa mantra itu tidak hanya berupa teks bahasa, tetapi mantra itu bisa berupa simbol, bisa berupa anomato yang dapat menimbulkan semangat sehingga ada efek yang ditimbulkan. Lalu mantra yang bagaimana yang kita kategorikan sebagai karya susastra? Tentu mantra yang menggunakan bahasa. Berarti tidak semua mantra itu dikategorikan sebagai karya susastra. Ia harus memenuhi syarat sebagai karya susastra, yaitu bahasanya yang puitis. Puitis ini dapat kita pahami dibangun dari dua unsur, yaitu unsur estetika atau keindahan bunyi. Nah, unsur keestetika ini dapat kita lihat dari unsur pola bunyi, efoni dan kakafoni, pola rima dalam satu bait, apakah itu terdapat di awal, di tengah, atau di akhir bait, atau dalam satu larik. Kemudian tentu berkaitan dengan diksi, dengan makna. Apakah diksi yang dipilih itu mempunyai makna yang konotasi, atau dia ada menggunakan gaya bahasa atau metafor. Dan banyak lagi sudut diksi yang kita bisa pahami. Persoalan di diksi ini terjadi dalam mantra karena mantra itu adalah puisi lisan dari mulut ke mulut. Nah, atau sastra orality yang terjadi yaitu yang pertama, kita tidak tahu yang menciptakannya, anonim, karena sebar dari mulut ke mulut. Kemudian orang tidak pernah membicarakan makna dalam pemahaman khusus pada mantra, tapi yang dikejar itu adalah efek, akibat. Karena itu pula lah orang sulit memisahkan antara teks dan efek dari teks itu.
seolah-olah jadi satu kesatuan. Padahal kalau kita bicara karya sastra, ya kita harus bicara teks. Apakah teks itu berupa teks orality atau teks literasi? Saudara-saudara sekalian, demikianlah pemahaman kita terhadap mantra sebagai konsep. Lalu muncul puisi mantra yang diproklamirkan atau yang dikemukakan oleh Sutarji. Dan ini mengejutkan orang. Setelah Khairil memproklamirkan yang namanya puisi bebas, kita katakan dia angkatan 45, maka 35 tahun kemudian pada tahun 80-an baru muncul bentuk pola puisi yang baru dengan konsep kreativitasnya disampaikan oleh Sutarji dalam kredo puisinya di Bandung. Konsep yang dapat kita tarik, Sutarji mengatakan bahwa ia membebaskan kata dari jajahan makna. Kata, ya makna itu sendiri. Tentu hal ini sulit dipahami oleh sebagian orang karena sudah bertahun-tahun, berabad-abad kata itu dijajahi oleh makna. Orang membicarakan tentang kursi, yang terbayang bagi orang itu adalah tempat duduk. Itu yang dikatakan oleh Sutarji bahwa tempat duduk itu tidak hanya kursi. Kelapa yang berserakan saja ketika dipanen oleh petani bisa dijadikan tempat duduk. Kelapa ya beda dengan kursi. Begitu juga ketika bicara tentang pisau, orang langsung berasumsi fungsinya sebagai alat pemotong. Malahan pisau itu tidak hanya sebagai alat pemotong. Itu fungsinya. Pisau ya pisau. Nah, ini yang sulit dipahami bagi orang yang baru saja mendengar konsep apa yang dikatakan oleh Sutarji. Mengembalikan kata pada maknanya. Saudara-saudara sekalian, dari konsep itulah Sutarji mulai mengenalkan puisi mantra. Kenapa dikatakan puisi mantra? Karena Sutarji terobsesi atau inspirasinya dari menggambarkan puisi-puisinya dari mantra yang ada dalam masyarakat kita. Padahal tidak hanya soal kata Sutarji memberikan pembaruan, tetapi ada yang lebih fenomenal lagi, yaitu dapat dilihat berkaitan dengan tipografi. Meskipun kita tahu pada puisi-puisi konkret tipografi itu bukanlah bagian yang baru, tetapi pada sajak Sutarji ini tipografi itu bagian yang penting. Karena itu hilang dua unsur, unsur kaisura dan unsur irama pada puisi berpola, muncul unsur baru yang dikatakan dengan tipografi. Nah, tipografi ini pada puisi mantra punya tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama sekali tujuannya bagaimana makna puisi itu dapat divisualkan. Jadi Sutarji menyampaikan pesan yang terdapat pada puisinya secara visual dengan tipografi. Setidak-tidaknya tipografi itu
dapat mengantarkan pesan yang ingin disampaikan. Kedua, tipografi itu sebagai bentuk keindahan. Jadi kalau berkaitan tadi pesan atau amanat, yang kedua bentuk keindahan. Beragam bentuk tipografi. Kalau selama ini dari puisi berpola sampai puisi bebas, kita selalu melihat sebuah karya puisi itu bentuk sajaknya disusun secara block style atau lurus di samping kiri, atau semi block style dengan cara menjorok setiap antar bait. Jadi ada zigzagnya, antar bait itu ada zigzag. Tetapi tidak halnya dengan sajaknya atau puisi mantranya Sutarji. Bahkan tipografinya nyaris tidak mengenal yang namanya bait. Kita lihat pada sajaknya tragedi Wisika dan Winka, zigzag, bahkan bertebaran seperti sajaknya Q. Sajaknya Q itu bertebaran, tanda-tanda seru, lalu ada alif lam mim. Saudara-saudara sekalian, ini menambah secara visual saja, menambah pengaruh terhadap puisi mantra. Puisi mantra itu membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan puisi kontemporer. Meskipun pengaruh itu secara filosofi tidak dipahami oleh orang. Nah, kita akan melihatlah bahwa tipografi itu sudah bergeser dari makna yang sebenarnya, dari filosofi yang sebenarnya, yaitu bagaimana mengantarkan secara visual pesan yang disampaikan di tipografi menjadi sesuatu yang tidak berarti, menjadi sesuatu yang hanya tipografi sebagai bentuk dekoratif saja. Ini yang sangat kita sayangkan, perkembangan. Jadi tetapi kita nggak bisa mungkiri bahwa itulah kondisinya pengaruh peradaban dalam kehidupan manusia. Tidak semua orang memahami dulu filosofi dari sebuah peradaban. Mereka hanya mengambil sesuatu itu yang suka dan tidak suka, tanpa harus mencari dulu pesan itu. Saudara-saudara sekalian, nah dari sinilah kita bisa mengatakan benar adanya Sutarji itu membuat kata menjadi sesuatu yang lepas dari makna. Bahkan begitu gelisahnya Sutarji dalam sebuah puisinya, sepi saupa, sepi saupi, sepisau itu digunakan idiom tersendiri yang tidak mungkin kita dapat jumpai dalam kosakata bahasa Indonesia, dalam kosakata apapun. Sehingga Sutarji boleh mengatakan misteri yang kita jumpai pada puisi mantra itu cerminan dari misteri yang kita jumpai pada mantra. Atau dalam mantra kita menjumpai misteri makna. Nah, pada Sutarji juga kita menjumpai misteri kata-kata. Saudara-saudara sekalian, layaklah Sutarji mengatakan, setelah Khairil yang mampu memberikan perubahan terhadap perkembangan puisi perpuisian di Indonesia ini adalah dia sendiri, Sutarji. Karena itu pengaruhnya sangat besar sekali. Nah, ada satu hal yang saya ingin sampaikan pada Anda. Di samping tadi puisi mantra itu, misteri mantra menjadi bagian yang
ia dapati. Kemudian konsep-konsep mantra, ada nuansa estetika yang dominan, bahkan kepentingan estetika itu lebih dikatakan terpenting pada sajak Sutarji. Saya boleh katakan demikian, sehingga apa yang dikatakan oleh Gunawan Muhammad, Sutarji itu puisinya puisi gelap. Karena apa? Pesan yang ingin disampaikan itu sulit dipahami. Nah, saya bisa menambahkan satu lagi. Sutarji memadukan antara puisi orality dan puisi literasi. Dua konsep ini dipadukannya dalam karyanya. Kenapa saya katakan demikian? Secara literasi, ia menampilkan puisi yang visualistik dengan tipografi. Tampilannya tipografi. Dan kemudian dia dengan nuansa bunyinya, estetika bunyinya, kaya dengan rima, kaya dengan estetika bunyi. Di samping itu, dia tetaplah mengambil nuansa orality-nya mantra. Kenapa? Karena puisi-puisi Sutarji itu akan lebih hidup, lebih punya roh ketika yang membacakan itu Sutarji sendiri. Hanya Sutarjilah yang paham akan pesan yang ingin disampaikan. Daya teatrikalnya sebagai pembaca puisi menuntun kita untuk memahami makna yang ingin disampaikannya pada puisi-puisi itu, pesan yang ingin disampaikannya pada puisi-puisi itu. Selamat menikmati puisi mantra, dan Anda tentu tidak akan mungkin bisa memahami kalau tidak paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.